Di video kali ini aku mau cerita tentang pengalamanku berangkat dari Samarinda sampai ke Kuala Lumpur dan menjalani karantina selama 14 hari di sini. Nah, awalnya dari Samarinda aku berangkat pagi pakai pesawat Batik ke Jakarta untuk transit dulu sebelum ke Kuala Lumpur. Itu pagi. Kemudian sampai di Jakartanya, itu aku nyampe di Terminal 2E dan keberangkatan internasional sekarang ada di Terminal 3 Jakarta. Jadi kalau kalian yang datang dari domestik itu di Terminal 2E khususnya untuk pesawat Batik. Kemudian kalau menurut tiket penerbangan internasional ada di 2F. Tapi sebenarnya di Bandara Soekarno-Hatta penerbangan internasional itu ada di Terminal 3. Jadi kalian dari Terminal 2E kalian naik free shuttle bus ke Terminal 3. Nah, harusnya itu ada Skytrain, tapi selama PSBB sekarang ini, Skytrain itu ditiadakan. Jadi kalian harus naik free shuttle bus. Free shuttle bus itu ada di Terminal 2C kalau nggak salah. Jadi kalian keluar dari Terminal 2E ke 2C. Nah, kalian ngantri di free shuttle bus, kemudian ke Terminal 3. Sampai di Terminal 3, kalau kalian diminta untuk validasi rapid test kalian, ada counternya sendiri nanti di situ. Setelah kalian masuk sebelum check in, itu nanti ada counter validasi untuk rapid test kalian yang kalian sudah bawa. Nah, kemarin itu aku salah. Aku malah validasinya di Terminal 2F. Nah, yang tadi kayak aku bilang, sekarang kan sudah dipindah penerbangan internasional ke Terminal 3. Jadi aku nggak tahu, aku lupa. Jadi aku ngantri di Terminal 2F untuk ngevalidasi surat rapid testku. Jadi aku ngantri sudah panjang, sudah lama, sampai di depan pas mereka mau stempel, mereka bilang ini untuk penerbangan domestik ya. Di situ aku baru tahu kalau Terminal 2F ternyata penerbangan domestik. Tapi surat covidku, surat rapid testku sudah divalidasi sama mereka. Jadi aku tinggal ke Terminal 3 doang dan langsung bisa check-in. Jadi nggak perlu ngantri lagi untuk validasi karena sudah divalidasi di Terminal 2F. Nah, sesampainya di Terminal 3, karena aku sudah divalidasi, langsung aku check-in. Aku check-in tuh lumayan lama. Lama banget karena orang-orang itu ada yang dokumennya nggak lengkap, ada yang kurang, atau yang pihak perusahaan di Malaysia atau pihak kampus di Malaysianya belum tahu kalau mereka mau datang. Yang gitu-gitulah urusan dokumen yang pasti. Jadi untuk proses check-innya itu lumayan lama, sekitar ya 1 jam kurang lebih. 1 jam, jadi sampai untuk giliran itu 1 jam. Untungnya dokumenku semua sudah lengkap seperti yang aku sebutkan di video sebelum ini. Nanti ada cardnya di sini, di mana. Nah, dokumenku sudah lengkap, jadi aku proses check-innya cepat aja, nggak sampai 5 menit juga udah dapat boarding pass. Setelah dapat boarding pass, baru aku jalan menuju gate. Dan di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 itu sepi banget. Nggak terlalu ramai orang, dan toko-toko juga pada tutup. Nggak banyak yang buka, apalagi kalau sudah jalan menuju gate itu tuh bahkan nggak ada toko yang buka. Cuman di bagian counter-counter check-in di sekelilingnya tuh kan ada toko-toko, cuman toko-toko itu aja yang buka, sisanya pada tutup sih. Setelah check-in ke gate seperti biasa, boarding ke pesawat, nyampe di Malaysianya itu kita turun langsung ke pengambilan bagasi. Jadi kalian nggak perlu naik train lagi. Biasanya kan kalau kita landing di KLIA itu kita harus naik train lagi untuk bisa ngambil bagasi di terminal satunya. Ini nggak perlu lagi karena kita begitu turun langsung bisa turun untuk ngambil bagasi di terminal yang buat ngambil bagasi. Nah, sampainya di situ kita langsung disuruh download My Sejahtera app. Kalau kalian yang sudah download, kayak yang video sebelumnya aku kasih tahu, tuh kalian download aja. Nah, kalian nanti download, di situ registrasi segala macam dan nge-scan barcode sebelum bisa melanjutkan ke proses selanjutnya. Jadi kalau kalian yang sudah registrasi di Indo duluan, kalian datang ke sana cuma buat scan, terus bisa lanjut ke proses berikutnya langsung. Nah, di situ juga kalian langsung bisa beli SIM card di sebelah kanan. Nanti kalian turun, scan, kalau sudah boleh melanjutkan ke proses selanjutnya, kalian bisa beli SIM dulu.
atau yang mau tukar duit juga bisa. Begitu kalian sudah melanjutkan ke proses selanjutnya, itu tuh proses isi formulir. Jadi isi formulir data-data kalian selama tinggal di Malaysia. Setelah itu kalian serahkan formulirnya, kalian nunggu giliran untuk di swab test. Hai, sorry tadi videonya kepotong karena aku sudah harus check out dari hotelnya. Nah, melanjutkan yang tadi, kira-kira suasana swab testnya itu kayak gini. Nah, di sini tuh banyak orang, cuman kita tetap berjarak nunggu giliran untuk melakukan swab test. Nah, setelah selesai dari swab test, kita ngantri untuk bayar swab testnya. Itu sekitar 250 ringgit. Jadi langsung kita bayar, kita bisa bayar dengan cash atau credit card. Setelah dari counter pembayaran, lanjut ke counter registrasi LOU form. Jadi kalau kalian yang belum punya LOU form, bisa ambil LOU formnya di sana, terus isi. Saranin kalian udah print LOU form kalian dan sudah kalian isi. Jadi setelah proses pembayaran, kalian tinggal kasih lihat LOU form kalian dan langsung di-approve oleh pihak Bandara Malaysia. Nah, setelah LOU form kalian sudah di-approve di situ, kalian bisa lanjut ke proses imigrasi. Nah, di imigrasinya ini kalian nggak ngantri di booth yang biasanya. Kan biasa ada kotak tuh, terus kalian ngantri tinggal kasih paspor, dicetok, selesai. Ini enggak, kalian harus masuk dulu ke kantor imigrasinya untuk verifikasi lebih lanjut, termasuk kesiapan surat-surat kalian. Jika surat-surat kalian belum lengkap dan tidak bisa kalian tunjukkan ke pihak imigrasi sesuai yang mereka minta, maka kalian akan ribet lah urusannya di situ dan akan jauh lebih lama lagi. Nah, kalau kalian dokumen-dokumen semua kalian sudah lengkap, seperti yang aku sudah bilang di video sebelumnya, kalian itu aman. Tinggal menunggu paspor kalian di approve oleh pihak imigrasi Malaysia. Setelah itu kalian bisa keluar. Nah, pas kalian keluar, kalian itu langsung menuju tempat tunggu bis. Jadi kalian tunggu bis di satu ruang tunggu, itu tetap berjarak. Nah, setelah itu kalian dapat giliran untuk naik bis, kalian akan jalan keluar airport. Untuk yang mau ambil bagasi, kalian baru bisa ambil bagasi setelah mau naik bis, baru kalian bisa ambil bagasi. Setelah semua orang sudah ngambil bagasi dan sudah siap, nah baru kita dibariskan lagi, dibikin berjejer, dan semua tas, koper kita ditaruh di depan bis untuk nantinya disemprot. Jadi sebelum masuk itu kita semua disemprot, termasuk tas dan koper kita itu akan disemprot disinfektan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita masuk bis seperti biasa, kemudian langsung menuju hotel. Nah, hotel yang kita datangi ini kita juga nggak tahu itu akan ada di mana dan hotel seperti apa yang kita dapat. Jadi itu kayak hoki-hokian aja. Ya, salah satu temanku dia dapat di GM, di Grand Millennium, itu hotel bintang 5. Nah, sedangkan aku dapatnya di Tun Hotel KLIA, itu hotel bintang 3. Tapi bayarannya juga lebih rendah dari apa yang dibayarkan di hotel bintang 5. Jadi pada saat bisnya nyampe, itu nyampenya di Tun ternyata, dan aku ngurus proses check-innya dan aku cuma bayar 1.610 untuk 14 hari. Nah, setelah proses check-in selesai, dapat kamar, masuk ke kamar, itu sudah disediakan satu box air mineral. Dan bukan air mineral yang gelasan ya, ini yang aqua tanggung gitu, yang air mineral tanggung 600 ml. Dan setiap harinya dapat 1 atau 2 botol tambahan lagi. Nah, jadi untuk kebutuhan air mineral di situ sangat tercukupi. Gak cuman itu, kita juga dapat makan 3 kali sehari beserta snack 2 kali sehari. Jadi totalnya ya bisa 5 kali makan. Snack 2, makanan utama 3. Dan untuk makanannya sendiri hampir setiap hari itu makanannya berbeda-beda. Selama aku 14 hari di sana paling cuma ada 1-2 makanan yang sama.
Aku juga dengar kalau biaya karantina di Malaysia ini naik, dan naiknya itu 2 kali lipat kalau nggak salah. Itu karena biaya subsidi yang diberikan pihak kerajaan sudah dicabut. Jadi kemarin itu orang membayar 2.100 sekian ringgit, itu ternyata mendapat subsidi dari pemerintah. Nah, sekarang itu subsidi itu dicabut dan harganya menjadi 4.300 atau 4.700, sekitar itu. Nah, jadi itu kisaran belasan juta buat kalian yang baru mau masuk. Jadi ya kayaknya harus mikir 2 kali lagi deh untuk membayar biaya karantinanya, atau mungkin menunggu vaksin di tahun depan, di tahun 2021 di bulan Januari, kalau memang sudah didistribusikan. Nah, untuk yang pengen tahu keseharianku gimana selama karantina 14 hari, apakah membosankan atau enggak, ya jawabannya enggak sih. Menurutku aku nggak bosan sama sekali, karena di situ ada wifi, ada internet lumayan kenceng juga, jadi ya kayaknya nggak terlalu bosan deh. Buat aku secara personal tuh nggak terlalu bosan. Ini aku kasih lihat gimana keseharianku selama karantina.
kayaknya segitu aja untuk video kali ini, untuk pengalamanku selama datang dari Indonesia ke Malaysia dan menjalani karantina di sini. Hope you guys enjoy the video. Semoga ini bermanfaat untuk kalian, dan see you guys in the next video. Bye.